Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai statistika. Adapun pembahasan kita yaitu median data tunggal dan median data kelompok. Median. Apa sih arti dari median ini? Median itu adalah nilai yang membagi data terurut menjadi dua bagian yang sama banyak. Ingat ya, di sini datanya harus terurut terlebih dahulu, kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama banyak. Untuk median itu sendiri terbagi atas, yang pertama adalah media data tunggal, yang kedua adalah median data kelompok. Median data tunggal. Untuk media data tunggal itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Jika data ini sudah terurut, kita bisa ke langkah kedua, tapi jika datanya belum terurut, maka kita harus mengurutkan dari angka yang kecil ke angka yang lebih besar. Untuk data yang sudah terurut, langsung saja kita memperhatikan langkah yang kedua, yaitu N ini menandakan banyaknya data. Jika banyaknya data itu ganjil, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Dan jika banyak data itu genap, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Langsung saja kita ke contoh soal. Di soal terdapat dua buah data, yaitu data A dan data B. Di sini kita disuruh menentukan mediannya. Langsung saja kita jawab. Kebetulan data ini sudah terurut, jadi kita tidak perlu urutkan. Langsung saja kita salin untuk data A, kemudian kita tentukan. Untuk 11 ini merupakan datum pertama atau angka pertama. Untuk 13 ini merupakan datum kedua. 13 lagi ini datum ketiga. 14 itu datum keempat atau data yang keempat. Hingga menuju data yang ke-9. Ternyata data ini ada 9, berarti itu ganjil. Karena ganjil, untuk menyelesaikan mediannya kita bisa menggunakan saat N ganjil, di mana ini rumus yang akan kita gunakan. Untuk median data ganjil, rumusnya ke N tambah 1 per 2. N ini adalah banyaknya data kita. Maka langsung saja kita substitusikan. N-nya 9 ditambah dengan 1 per 2. Maka hasilnya 9 tambah 1, 10, kemudian dibagi 2. Maka didapatilah 5. Karena datum kelima itu sama dengan X5, berarti yang kita perhatikan pada data yang ada di sini saat X kelima. Ternyata X kelima ini datanya adalah 15. Maka didapatilah mediannya itu 15. Jadi untuk data A, mediannya adalah 15. Coba perhatikan di sini. 15 ini tepat berada di tengah-tengah atau membagi 2 sama banyak antar kiri dan kanannya. Coba perhatikan, di sebelah kanan data selain 15 itu ada 4, di sebelah kiri juga ada 4. Jadi dia sudah membagi 2 sama banyak. Oke, contoh yang B. Kita tentukan lagi datum-datumnya. Ternyata datumnya di sini sampai 10 atau datanya ada 10. N-nya 10 berarti banyaknya itu genap. Rumus yang kita gunakan pula saat median yang genap untuk data tunggal, rumus yang ini. Tinggal kita ganti nilai N-nya menjadi 10, tengah, X, karena datum ke itu bisa kita simbolkan sebagai X, 10 per 2 ditambah X, 10 per 2 ditambah dengan 1. Dimana hasilnya itu adalah setengah X5 tambah X6. Kita lihat lagi pada data X5 dan X6. Ternyata saat X5 angkanya 16, X6 angkanya adalah 20. Sehingga X5 dan X6 ini kita ganti menjadi 16 dan 20. Setengah 16 tambah 20, di mana 16 ini untuk menggantikan datum kelima, 20 ini untuk datum ke 6. Tinggal kita jumlahkan. 16 tambah 20 itu adalah 36. 36 dibagi 2 itu adalah 18. Jadi nilai tengah dari data B yaitu 18.
Median data kelompok. Untuk median data kelompok itu ada rumus umumnya. Adapun rumus umum dari median data kelompok yaitu, jadi rumus ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan median dalam bentuk data kelompok. Keterangan dari rumus-rumus ini yaitu, yang pertama adalah B. B ini menentukan tepi bawah kelas median. Kemudian N ini merupakan ukuran data ataupun banyaknya data. FKKM ini menandakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FM ini frekuensi kelas median, dan P ini adalah panjang kelas. Langsung saja kita ke contoh soal. Ada sebuah tabel, di sini kita disuruh menentukan median dari daftar distribusi frekuensi, di mana terdapat dua buah kolom. Yang pertama adalah rentang berat badan, yang kedua adalah banyaknya data dari berat badan setiap interval yang ada. Misalkan dari 40 ke 49 itu ada 5 orang, 50 ke 59 ada 14 orang, dan sampai seterusnya. Kita buat satu tabel tambahan di samping frekuensi ini terlebih dahulu untuk menentukan frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Maka kita tambahkan satu tabel di mana simbolnya itu adalah FK. FK ini menandakan artinya frekuensi kumulatif. Lalu bagaimanakah cara kita menentukan frekuensi kumulatif? Caranya itu adalah, untuk data yang pertama itu tetap jumlah frekuensi yang ada, karena di sini 5, maka FK-nya pun 5. Lalu untuk baris yang kedua ini bagaimana? Apakah 14? Tidak. Untuk baris yang kedua ini menandakan jumlah 2 baris dari frekuensi yang ada. Jadi 5 ini kita jumlahkan dengan 14. Barulah kita taruh di FK baris kedua, sehingga di sini 19. Bagaimana untuk yang berikutnya? Karena ini baris ketiga, berarti kita jumlahkan pula 3 baris sebelumnya. Jika kita jumlahkan, berarti 5, 14, dan 16 ini kita jumlahkan, di mana hasilnya 35. Begitu juga untuk yang berikutnya, baris keempat itu adalah 47. Berarti 4 baris ini yang dijumlahkan sehingga menjadi 47. Untuk baris kelima itu adalah 50 karena keseluruhannya kita jumlahkan karena ada 5 baris. Jadi banyaknya data yang ada di sini semuanya adalah 50. Setelah kita membuat frekuensi kumulatif dari data yang ada, kita sekarang harus menentukan kelas dari mediannya. Mengapa kelas median? Karena kita akan mencari median data kelompok. Bagaimana cara kita bisa menentukan kelas mediannya? Kelas median itu rumusnya adalah setengah N. Setengah N ini itu akan kita isi ke dalam rumus median data kelompok. Dan dengan menentukan kelas median ini kita bisa menentukan tepi bawah kelas, kemudian frekuensi sebelum kelas median, frekuensi kelas median, dan panjang kelas. Karena N kita sudah tahu tadi 50, atau banyaknya data dari frekuensi ini totalnya 50, maka N yang ada di sini kita ganti menjadi 50. 50 dibagi 2 itu menjadi 25. Di sini 25 menandakan kelas mediannya. Kita perhatikan di bagian frekuensi kumulatif yang ada di sini, yang mendekati angka 25 itu yang mana? Oke, yang mendekati angka 25 itu adalah 35. Maka kelas mediannya itu adalah yang ini. Area yang akan kita cari kelas mediannya. Mengapa itu tidak 19 kelas mediannya? Karena kelas median yang kita dapati itu adalah 25. Tidak mungkin kelas median itu nilainya lebih rendah dari yang kita dapatkan. Sedangkan di sini 25, tidak mungkin 19 yang kita ambil. Tentu yang lebih mendekati 25 tentu 35. Selanjutnya, kita akan menentukan tepi bawah kelas median. Untuk tepi bawah kelas median,
itu kita memperhatikan tepi bawah dan tepi atas. Karena di sini yang ditanyakan itu adalah tepi bawah, maka yang kita perhatikan adalah bagian yang ada di sini. Jadi yang kita ambil itu yang mana? Yang kita ambil itu bagian paling ujung ini yang tepat berada di kelas median. Berarti yang kita ambil adalah 60 karena dia berada di kelas median. Sehingga tepi bawah kelas median itu tepi bawah. Nah, tepi bawah itu kan anggotanya yang ini. Tapi yang tepat berada di kelas median itu adalah 60. Maka yang kita isi untuk tepi bawah yang ada di sini adalah 60 nantinya. 60 dikurang 0,5. Tepi bawah kelas median langsung saja kita ganti simbolnya menjadi B. Agar saat kita masukkan ke dalam rumus itu tidak bingung lagi. 60 dikurang dengan 0,5 itu adalah 59,5. Selanjutnya adalah panjang kelas. Panjang kelas itu merupakan interval dari suatu kelas daftar distribusi frekuensi. Coba lihat di bagian kelas median saja. Yang menjadi panjang kelas itu dari 60 ke 69. Coba dihitung satu-satu dari 60 ke 69 itu ada 10. Maka P-nya 10. Kita sudah tahu kelas mediannya, tepi bawah kelas, kemudian panjang kelas. Tinggal kita menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median dan frekuensi kelas median. Untuk frekuensi kelas median atau kita simbolkan sebagai FM, frekuensi yang berada di kelas median itu adalah 16. Maka ini isinya adalah 16. Kemudian FKKM. FKKM ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif kita adalah di kolom yang baru kita tambahkan tadi, tapi sebelum kelas median. Kelas median kita adalah yang berwarna kuning karena dia menanyakan FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti yang kita ambil adalah 19 karena ini yang sebelum kelas median, maka FKKM-nya adalah 19. Karena kita sudah dapat satu persatu, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Ganti semuanya. B-nya itu tadi kita dapati 59,5, setengah N itu yang ini, dapatnya 25, maka di sini menjadi 25. Dikurang FKKM. FKKM kita tadi adalah 19, maka di sini dikurang 19 per FM. Nah, FM-nya itu kita dapat tadi adalah 16, maka di sini menjadi per 16 dikali dengan 10. Cara menghitungnya itu 25 dikurang 19 terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan 16, hasil pembagian yang ini baru dikali dengan 10. Sehingga didapatilah 3,75. Ini tinggal kita jumlahkan, 59,5 ditambah 3,75, hasilnya adalah 63,25. Jadi, hasil dari median data kelompok pada contoh soal yang kita dapati adalah 63,25. Sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Adapun materi kita untuk video selanjutnya yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like, share video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini jika kamu belum subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.